Hasbi Rabbi Jalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalamu radhiyallahu ta'ala an sahabatina ashabi Rasulullah ajma'in, amma ba'du. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang salih dan para wali-wali Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam kitab manaqib Abul Qur'an ini dikisahkan bahwasanya bila kita membaca manaqib, orang yang membacanya, orang yang mendengarinya, orang yang hadirnya itu dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah apakah itu rahmat? Nang santai di muka kuburan itu lain, itu rahmat aja jena. Kalau yang dia itu Ahmad Khaibul lain juga. Ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmat itu kalau bahasa Indonesianya ialah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bila kita hendak masuk surga itu pasti dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu belum pasti orang yang banyak sembahyang, orang yang banyak amal ibadah, orang yang banyak puasa, apakah pastinya masuk surga berkah sembahyangnya, berkah amal ibadahnya, berkah puasanya? Itu ada pasti. Cuma kalau orang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti masuk surga. Kita sembahyang, kita puasa, kita memperlakukan perintah-perintah Tuhan, itu kata lain adalah mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang taat otomatis orang yang disayangi oleh Allah. Nah, kita sembahyang, kita puasa, itu menandakan kita taat. Artinya kita itu hendak dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi jangan salah paham juga, kayak itu bikin satu sembahyangan salah kalau satu puasa salah pulang. Ada ini kan kita sembahyang, kita puasa nih supaya digolongkan orang yang taat. Anak tuh bila penurut lawan kuitannya otomatis disayangi kuitannya ya. Kayak itu juga kan kita nih lawan Tuhan, tanda kita ini supaya disayangi Tuhan ya kita taat lawan Tuhan. Sebagaimana dari riwayat Rasulullah SAW, inda zikrul awliya tanzilur rahmat. Ketika kita mengisahkan kisah para wali, ketika itu juga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak. Bisa lewat pengajian, bisa lewat sembahyangan, bisa lewat membantui orang. Di situ ada rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Rasulullah berkisah dari nih seorang pelacur keluar dari rumah melihat seekor anjing. Anjing ini binatang haram, binatang najis. Hendak minum, sumurnya surut. Kalau minum anjingnya mana kehausan, lalu melihat pelacur tadi, lagi pelacur. Anjing hendak minum, kada kau minum, cara kau ambil karena bingung minum desain ini.
Artinya sang pelacur ini sadar diri juga, aku ini sudah banyak dosa sudah gawean kada bagus, gawean kada bagus. Ya aku mudahnya dapat rahmat daripada memberi minum anjing ini jarang kan. Minta doakannya pun juga ada anjing. Minum anjing tadi hampir haus. Berkah itu nolak. Sang pelacur tadi dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wah, kamu kayak itu dikit saja aku jadi pelacur aja. Salah pulang. Ini kan artinya sang pelacurnya ini sadar diri. Artinya aku ini bagus, aku ini jauhnya nggak ada bagus. Ya di sini barang aku nggak mencari kalau kita ada dapat kasih sayang Allah Taala. Nah di situ ini dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nanti minuminya anjing. Nah itu sang pelacur tuh. Apalagi orang awam yang kayak kita ini kan. Artinya makinnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sayang benar lawan kita. Dan juga kan ada kan semalam bahwasanya Allah Taala itu hadisnya itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangkaan hambaku anak inda zanni abdi bahwasanya hamba itu sangkaannya lan aku kayak apa bila kita menyangka bahwasanya Allah taala ini sayang lan aku iman itu ketujuan aku cinta lan aku berarti menandakan bahwasanya Allah taala itu dasar sayang lawan kita, dasar cinta lawan kita, dasar ketujuan kita. Cuma kalau kita merasakan menyangka aku ini berhubung dosa, Allah Ta'ala murka aku, Allah Ta'ala ini sarik aku, Allah Ta'ala ini mengutuk aku bertangan. Nah, itu tuh yang problemnya juga. Jadi Allah Ta'ala itu persangkaan kita di lapangan Allah Ta'ala. Nah, itulah daripada hadis atau riwayat tentang bahwasanya kalau kita membaca kisah menakib wali Allah Ta'ala, kita itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan rahmat itulah kita modal untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama pulang lagi dengan Allah warahmatullahi wabarakatuh.